Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Hidayatullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang definisi metodologi penelitian. Materi yang akan saya sampaikan ini adalah bagian dari materi mata kuliah metodologi penelitian pada pertemuan pertama. Dalam membahas definisi metodologi penelitian ini, kita akan menggunakan pendefinisian istilah secara etimologi. Untuk metodologi ini berasal dari kata yang majemuk, terdiri atas dua kata, yaitu metodos dan logos, yang berasal dari kata Yunani. Jadi kalau diartikan secara berbeda, metode itu dapat diartikan sebagai cara teknik yang digunakan untuk metodos, arti kata Yunani-nya. Sedangkan kalau logos berarti ilmu dari bahasa Yunani-nya. Sehingga ketika kedua kata tersebut digabungkan menjadi metodologi, dapat diartikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempelajari metode, peraturan, atau kaidah-kaidah yang bisa diikuti dalam pencarian ilmu pengetahuan, itu metodologi. Sedangkan untuk yang penelitian, kalau kita lihat secara etimologi, berasal dari bahasa Inggris atau research, yang berarti mencari kembali. Ri itu kembali, artinya search itu mencari, jadi mencari ulang. Jadi ketika disimpulkan secara etimologi yang berasal dari bahasa Inggris, penelitian dapat diartikan merupakan suatu kegiatan untuk mencari, tentunya mencari pengetahuan. Dapat juga mencatat atau merumuskan hingga menganalisis sampai menyusun laporannya, laporan penelitian itu. Sehingga secara etimologi penelitian yang berasal dari kata bahasa Inggris dapat diartikan untuk mencari kembali ilmu pengetahuan yang belum ditemukan. Selanjutnya, untuk menentukan metode ilmiah, ada beberapa tahapan yang bisa digunakan. Dalam pembahasan metode ilmiah ini, yang pertama, alur berpikir ilmiah yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam beberapa langkah. Yang langkah-langkah ini nantinya akan mencerminkan tahapan-tahapan dalam kegiatan ilmiah. Kerangka berpikir yang digunakan, yang akan saya jelaskan langkah-langkah penelitian ini adalah merupakan logiko-hipotetiko dari bahasa Latin. Di verifikasi langkah-langkah penelitian ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah perumusan masalah. Nah, perumusan masalah ini berisi sebuah pertanyaan mengenai objek empiris yang akan kita teliti. Harus jelas batasan-batasannya di mana, dan tentunya harus dapat diidentifikasikan dengan faktor-faktor yang akan terkait dalamnya. Jadi perumusan masalah ini harus jelas batasnya sampai mana, serta secara faktor-faktornya dapat diidentifikasikan dengan jelas. Jadi jangan sampai mengambil perumusan masalah yang sangat tidak bisa diukur. Contohnya, kalau menggunakan kalimat perumusan masalah seperti ini, apakah ada pengaruh terhadap apakah ada pengaruh dari kekuatan otot lengan terhadap jauh lemparan? Itu selalu berupa kalimat tanya. Batasan-batasannya jelas, variabelnya adalah kekuatan otot lengan dan jauh lemparan, dan berupa kalimat tanya. Faktor-faktor yang terkait di dalamnya juga sudah cukup jelas. Nah,
memperlihatkan korelasi antara kedua variabel tersebut. Untuk contoh yang tidak bisa diukur, biasanya terlalu intuitif. Misalnya kalimatnya adalah seberapa besar rasa sakit hati si A kepada si B. Nah, itu rasa sakit hati ini susah sekali diukur. Jadi mungkin variabelnya atau objeknya jelas rasa sakit hati, hanya faktor-faktor yang akan diidentifikasikan tentunya sulit sekali. Tidak bisa diukur dengan jelas. Jadi untuk menyusun perumusan masalah harus jelas objek yang akan diukur secara empiris dan faktor-faktor yang terkait di dalamnya juga dapat diidentifikasikan dengan jelas. Lanjut kepada tahap yang kedua setelah perumusan masalah adalah penyusunan kerangka berpikir dalam pengajuan hipotesis. Hipotesis ini merupakan argumentasi yang menjelaskan kesimpulan awal dari penelitian yang berasal dari berbagai penelitian sebelumnya. Jadi kalau kita jabarkan, penyusunan kerangka berpikir ini merupakan argumentasi-argumentasi yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengait satu sama lainnya untuk membentuk sebuah konstelasi permasalahan. Jadi penyusunan kerangka berpikir ini kita kumpulkan dari berbagai faktor, harapannya dapat menjelaskan atau dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang ditemukan. Kerangka berpikir ini tentunya harus disusun secara rasional berdasarkan premis-premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya. Jadi harus ada pembuktian, ada ujinya. Jadi berikutnya akan dijelaskan uji apa saja yang harus dilalui dalam kegiatan penelitian. Lalu juga harus memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan, tentunya relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Baik, selanjutnya untuk perumusan hipotesis, tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara dalam penelitian yang akan dilakukan. Ini bisa bersifat dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan pada perumusan masalah. Tentunya materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir tadi yang sudah dikembangkan. Itu merupakan perumusan hipotesis. Lalu nanti memasuki tahapan pengujian hipotesis harus berasal dari fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis tersebut. Tentunya nanti untuk diajukan untuk memperlihatkan apakah atau memenuhi tidak fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut. Jadi hipotesisnya nanti perlu diuji. Hingga nanti setelah hipotesisnya terbukti dapat diuji atau lolos uji, maka tahapan berikutnya dalam metode ilmiah kita bisa melakukan penarikan kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan itu merupakan penilaian dari hipotesis ini ditolak atau diterima. Dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis tersebut, maka hipotesis dapat dinyatakan diterima. Sebaliknya, jika dalam proses pengujiannya tidak terdapat fakta yang cukup untuk mendukung hipotesis, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian tadi ditolak. Namun perlu diketahui pula bahwa baik ditolak, diterima ataupun tidak, penelitian tersebut tetap dinyatakan sudah dapat dilangsungkan atau baik berhasil, jadi tidak ada kata berhasil atau tidak dalam penelitian. Walaupun ketika penelitiannya hipotesisnya ditolak, ya berarti kesimpulannya hipotesis yang diajukan ditolak dalam nanti ketika ditulis dalam kesimpulan. Jadi bukan berarti penelitiannya gagal walaupun hipotesisnya ditolak. Kecuali dalam tahapan uji prasyarat hipotesisnya ditolak, tetap
tidak bisa lanjutkan datanya, harus menggunakan data yang lainnya. Bahkan untuk kesimpulan akhir, ketika hipotesis tersebut ditolak, maka tetap dinyatakan penelitian sudah dilangsungkan dengan baik. Untuk memenuhi syarat keilmuan, maka kerangka penjelasannya harus konsisten dengan pengetahuan ilmiah sebelumnya, penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya, tentunya yang telah teruji kebenarannya. Pengertian kebenaran di sini harus ditafsirkan secara pragmatis, bahwa sampai saat ini belum terdapat fakta yang menyatakan sebaliknya dari kesimpulan yang kita ajukan. Baik, ini adalah contoh dari kerangka atau kerangka penelitian. Jadi ada perumusan masalah, penyusunan kerangka berpikir, ada hipotesis, dan pengujian diterima atau ditolak. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan membahas pendekatan dalam mencari ilmu pengetahuan, yaitu bicara sedikit general daripada tadi. Jadi ada dua cara, yaitu dengan ilmiah maupun non ilmiah. Untuk yang ilmiah nanti ada 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah secara skeptik, atau secara skeptis, yaitu upaya untuk pendekatan ilmiah yang dilakukan untuk menanyakan bukti-bukti dari setiap pernyataan yang dilontarkan. Jadi setiap pernyataan ilmiah yang dilontarkan harus ada bukti-bukti nyata. Itu untuk pendekatan ilmiah secara skeptis. Sedangkan secara analitik itu adalah kegiatan untuk menimbang-nimbang apakah setiap permasalahan yang dihadapinya mana yang relevan atau mana yang menjadi masalah utama dan sebagainya. Jadi dianalisis tahapan-tahapannya pendekatan ilmiah ini, makanya namanya analitik, harus diberi pendekatan secara deskriptif, permasalahannya seperti apa yang dihadapi, yang relevan dengan permasalahan tersebut apa saja, lalu masalah utamanya apa, yang mendasari itu terjadi seperti apa. Itu pendekatan ilmiah secara analitik. Sedangkan pendekatan ilmiah secara kritik merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan menimbangnya selalu objektif. Jadi objektif untuk ini maka dituntut atau dibutuhkan pola berpikir yang logis. Jadi mengkritisi temuan-temuan yang menjadi temuan-temuan ilmiah itu, namun harus membutuhkan cara berpikir yang logis. Untuk pendekatan non ilmiah, beberapa hal yang akan dibahas, antara lain yang pertama common sense atau akal sehat, berdasarkan akal sehat. Di akal sehat ini merupakan serangkaian konsep dan yang akan digunakan secara praktis dalam memecahkan suatu masalah. Langkah ini sering digunakan oleh orang awam dalam mengatasi suatu persoalan, sehingga walaupun akal sehat ini sering benar, tapi bisa pula menjadi hal yang menyesatkan karena dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti keinginan, emosi, dan sebagainya. Seperti contohnya akal sehat mengenai peranan hukuman dan ganjaran dalam pendidikan. Menurut akal sehat yang diyakini oleh banyak orang, hukuman adalah alat utama dalam pendidikan. Namun ternyata dalam penemuan ilmiah ternyata membantah tentang cara hukuman dan ganjaran dalam pendidikan seperti itu. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang merupakan alat utama dalam pendidikan itu salah dan tidak memberikan efek positif.
Jadi itu terkadang terjadi konflik di antara pengambilan pendekatan non ilmiah menggunakan akal sehat. Jadi saat pengambilan keputusannya kurang memenuhi cara berpikir yang logis, akan terjadi hal yang menyesatkan. Lalu selanjutnya dengan prasangka. Jadi pencapaian pengetahuan secara akal sehat diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukannya. Prasangkanya seperti apa? Dengan akal sehat tadi, common sense di sebelumnya, orang cenderung mempersempit pengamatannya karena diwarnai oleh prasangka-prasangka tertentu atau pemahaman awal dari apa yang sedang diawati. Terkadang akan lebih menyesatkan daripada akal sehat tadi, karena bisa jadi cenderung mengkambing hitamkan sesuatu atau menyokong suatu pendapat. Jadi tidak berimbang ketika menggunakan prasangka ini dalam pendekatan non ilmiah. Lalu berikutnya, pendekatan non ilmiah juga bisa dapat melalui otoritas ilmiah dan kewibawaan. Dalam hal ini maksudnya otoritas ilmiah adalah orang-orang yang biasanya berpendidikan atau organisasi profesi yang dianggap memiliki keahlian di bidang ilmu tertentu. Nah, pendekatan non ilmiah ini dapat memberikan kesimpulan yang berasal dari organisasi profesi tersebut. Nah, biasanya contohnya kalau organisasi profesi seperti PGRI misalkan, perkumpulan guru, atau organisasi profesi dokter atau organisasi profesi dokter dalam kesehatan, itu bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan dengan pendekatan non ilmiah dari pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan. Sedangkan kalau dari kewibawaan bisa berasal dari lembaga ilmiah tertentu, misalkan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga penelitian seperti halnya LIPI kalau di Indonesia, itu bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan dengan pendekatan non ilmiah. Namun ketika lembaga-lembaga pengetahuan atau lembaga penelitian tersebut melakukan penelitian dan menghasilkan sebuah kesimpulan, itu merupakan tetap pendekatan ilmiah. Tapi pernyataan-pernyataan yang mereka keluarkan tanpa riset atau tanpa pendekatan ilmiah tentunya tetap dapat menjadi sebuah sumber ilmu pengetahuan dengan pendekatan non ilmiah berdasarkan kewibawaan dari organisasi profesinya. Pencarian ilmu pengetahuan dengan pendekatan non ilmiah juga bisa berasal dari penemuan secara kebetulan atau coba-coba. Penemuan secara kebetulan atau coba-coba lebih didasarkan atas tindakan yang bersifat apa istilahnya trial and error. Jadi coba banyak juga ilmu pengetahuan yang cukup populer yang sebenarnya berawal dari penemuan secara kebetulan. Contohnya hukum Newton, hukum gravitasi Newton, yang ditemukan saat Isaac Newton menemukan apel jatuh dari pohonnya. Hukum gravitasi ditemukan secara kebetulan oleh Newton. Ada juga hukum Archimedes dan sebagainya. Jadi belum tentu hal yang ditemukan secara kebetulan tidak dapat menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang populer atau besar juga. Jadi pendekatan non ilmiah ini bisa saja digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan yang baru. Selain itu bisa juga dengan pendekatan intuitif. Langkah ini biasanya dilakukan melalui proses yang cepat tanpa didasari, berdasarkan insting, namanya intuitif. Berasal dari insting. Pencapaian pengetahuan seperti ini sulit sekali dipercaya sebenarnya, sebab tidak terdapat langkah-langkah yang sistematis dan terkendali untuk penemuan ilmu pengetahuannya. Jadi
tahu-tahu begitu terlintas dalam pikirannya langsung dilaksanakan tanpa direnungkan terlebih dahulu. Cuma bisa saja terjadi muncul ilmu pengetahuan yang baru dari situ. Contohnya seperti kisahnya penemu wiper mobil, dia hanya terinspirasi atau muncul saat berkaca di sebuah cermin. Jadi dia merasakan pada masa itu sebelum penemuannya wiper mobil yang bisa otomatis intermediate itu berhenti menghapus, wiper mobil pada saat itu hanya berjalan satu irama, tidak ada pilihannya intermediate bisa berhenti sekian detik, bisa. Jadi si penemu wiper mobil intermediate ini menemukan kenapa wiper mobil tidak seperti kelopak mata yang menutup secara berkala, bisa berhenti sekian detik, menutup, buka. Hanya saat mata manusia membutuhkan cairan untuk melembabkan area mata. Berdasarkan penemuan secara induktif itu, dia mengembangkan sebuah alat elektronik yang bisa memutuskan dan menyambungkan listrik secara otomatis sehingga wipernya akan berjalan secara intermediate atau berkala, ada jedanya, berjeda sekian detik baru dia mampu, supaya saat hujan, karena walaupun hujannya hanya rintik-rintik, wipernya tidak berjalan terlalu cepat, jadi ada jeda di antaranya. Itu dia temukan secara intuitif. Jadi itu beberapa pendekatan non-ilmiah yang dapat saya jelaskan, dan beberapa contohnya juga. Jadi tadi pendekatan ilmiah dan non-ilmiah ini adalah gambaran umum dalam pencarian ilmu pengetahuan. Sebagai tambahan dari pelengkap definisi metodologi penelitian tadi yang saya sampaikan. Jadi sekian materi dalam pertemuan pertama ini saya sampaikan. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kekurangan atau yang tidak berkenan dari apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.